Halo Pak, Ridwan minta uang dong. Pak, saya minta uang juga dong. Buat bayar SPP kuliah, Buat perbaiki motor, sudah rusak banget. sekalian untuk jalan-jalan. Iya nak, besok bapak transfer ya. Halo, Saprian, tolong datangi saya ke ruangan ya. Sekarang kalau bisa. Baik. Masuk. Permisi Pak, ada apa manggil saya kemari? Baik, silakan duduk saja dulu. Baik, Saprian, saya memanggil kamu karena saya ingin bertanya. Apakah dana desa sudah cair dari pemerintah untuk pembangunan desa ini? Oh iya, sudah Pak. Tadi baru saja saya mau melaporkan ke Bapak. Berapa total yang kita terima? Untuk desa kita mendapatkan 960,6 juta Pak. Wah, banyak juga ya. Jadi begini Saprian, uang yang kita dapatkan cukup banyak. Kamu pasti ingin uang kan? Bagaimana kalau kita ambil sebagian? Pasti tidak akan ketahuan. Hah? Bagaimana maksudnya Pak? Uangnya kan banyak nih. Bagaimana kalau kita ambil sebagian untuk keperluan kita? Tenang saja, tidak akan ketahuan. Waduh, bagaimana ya Pak? Uangnya memang banyak sih, tapi saya tidak berani Pak. Tenang saja, aman kok kalau sama saya. Saya bisa tanggung jawab nanti. Kalau sampai kita ketahuan, kita yang memanipulasi uang tersebut. Baiklah Pak, saya percaya dengan ucapan Bapak. Baik, kalau begitu bagaimana kalau kita mengubah harga dalam nota atau kwitansi saja? Jadi nanti di setiap toko tempat kita belanja seperti keperluan pembuatan jalan dan sebagainya, cukup minta tanda tangannya saja. Harga nanti kita yang bikin. Bagaimana? Wah, ide bagus tuh Pak. Bisa juga kita gunakan. Pasti tidak ada yang curiga tentang hal tersebut. Baiklah, coba kamu ubah ya. Saya serahkan urusan ini kepada kamu. Baik Pak. Masuk. Permisi Pak. Ya. Pak, ini uang yang Bapak masak. Ya, terima kasih banyak ya. Siapa? Mari kita kabar-kabaran lagi. Ya, silakan. Masuk. Selamat pagi Pak. Pagi. Kedatangan saya kemari, saya ingin menanyakan perihal pelaksanaan pembangunan desa kita, mengingat bahwa dana tersebut telah cair setengah tahun yang lalu, namun pelaksanaan untuk pengarahan pembangunan desa kita belum dilakukan sama sekali. Para warga telah banyak menanyakan hal tersebut kepada saya. Manda, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Tidak perlu terburu-buru untuk melakukan pembangunan. Masih banyak yang perlu saya pikirkan. Sudahlah, masih banyak yang saya urus. Tidak usah pedulikan celotehan dari warga-warga tersebut. Tapi mereka terus menanyakan hal tersebut kepada saya, Pak. Ah, kamu ini. Ikuti saja perintah dari saya. Tidak usah banyak protes. Oh ya, baik Pak. Saya permisi, Pak. Baik Bu, kedatangan saya kemari, saya ingin menyampaikan tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa kami, yaitu Bapak M. Abdurrahim bersama dengan bendahara desa kami, yaitu Bapak Saprian. Apa kalian ada bukti bahwa kepala desa tersebut melakukan tindakan korupsi? Saya sudah mengumpulkan semua bukti tersebut Bu.
Baik, akan saya periksa terlebih dahulu bukti-buktinya. Untuk informasi selanjutnya akan saya hubungi kembali. Baik, terima kasih. Saya permisi. Selamat pagi. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, terdapat beberapa kejanggalan antara laporan dengan hasil yang dilihat di lapangan. Maka selanjutnya akan kami proses dengan memanggil pihak berkaitan dengan bukti yang sudah kami miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Muhammad Abdurrahim dan Saprian, Rabu 20 April 2022. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Kota Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Muhammad Abdurrahim dan Saprian pada hari ini 20 April 2022 dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Panitera, mempersilahkan para terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Kepada terdakwa dan penasehat hukum dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Apakah dalam kasus ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi dengan penasihat hukum. Apakah benar saudara penasehat hukum dari para terdakwa? Iya, benar. Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Iya, benar, Hakim. Baiklah, untuk saat ini perkara saudari kami sidangkan di Pengadilan Negeri Kota Palangkaraya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong harap didengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap sudah, Yang Mulia. Para terdakwa, apa sudah siap menerima sanksinya? Ya, siap Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Apakah saudara mengerti dengan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Siap, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan? Yang mulia, saya tidak akan melakukan pembelaan. Menyatakan terdakwa telah melakukan tindakan korupsi bersama dengan rekan bendaharanya diatur sebagaimana pasal 2 ayat 1. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Kepada saksi saudari Nur Hasanah dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudari sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Apakah Anda siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah benar Anda bernama Nur Hasanah? Iya. Usia 20 tahun? Benar, Yang Mulia. Dan bekerja sebagai sekretaris desa? Benar, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangannya, Anda harus disumpah terlebih dahulu.
siap? Siap, Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon ketika dimintai keterangan nantinya dijawab sesuai dengan kebenaran. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris desa, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa, kedua orang ini bekerja di pemerintahan desa, menjabat sebagai kepala desa dan bendahara desa, Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Izin Yang Mulia, kepada saksi jelaskan apa yang kamu ketahui dalam kasus ini. Jadi pada hari itu saya mendatangi Pak Abdul Rahim di ruangannya untuk menanyakan perihal pelaksanaan pembangunan desa kami karena telah banyak warga yang menanyakan hal tersebut kepada saya, mengingat bahwa dana tersebut telah dicairkan oleh pemerintah setengah tahun yang lalu namun belum ada pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Pada saat saya ingin kembali ke ruangan Pak Abdul Rahim, saya tidak sengaja mendengar percakapan antara Pak Abdul Rahim dengan Saprian. Mereka bekerjasama untuk menggunakan sebagian dana tersebut untuk keperluan pribadi mereka. Selain itu, mereka telah memalsukan laporan keuangan setelah saya coba cocokkan dengan keadaan di lapangan. Jaksa penuntut umum, apakah sudah cukup? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Selanjutnya, pembelaan dari terdakwa kepada saudari Maisi Anggreni. Terima kasih Yang Mulia, perkenankanlah kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 2. Mengembalikan kemampuan dan nama baik terdakwa dalam kedudukan semula. 3. Membebankan ongkos perkara pada negara. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, pembacaan anak putusan berpalit untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang adalah pembacaan putusan. Dinyatakan bahwa terdakwa Muhammad Abdul Rahim dan Saprian secara sah diyakinkan bersalah dari dakwaan, dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara, dan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 500 juta rupiah. Dalam kasus hari ini, Rabu 20 April tahun 2022 di Pengadilan Negeri Kota Palangkaraya berakhir dengan hasil terdakwa saudara Muhammad Abdul Rahim dan Saprian dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Nah, jadi teman-teman, dari film pendek tersebut kita dapat belajar mengenai pentingnya menanamkan sikap moral dan mental yang dapat membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi, yaitu kejujuran, rasa keadilan, dan tanggung jawab. Kisah yang diceritakan dalam film ini juga menanamkan bahwa bahaya korupsi dapat dicegah sejak dini dari lingkungan kecil, yaitu keluarga.